Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat malam, selamat bertemu kembali. Meskipun hanya melalui rekaman, kiranya tidak akan mengurangi damai, sejahtera, dan sukacita yang kita miliki. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama membuka Alkitab kita, membaca firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Mohon hadirat Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Kami percaya Engkau akan menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Mari Tuhan, Engkau nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan untuk tahu persis apa yang menjadi rencana-Mu. Urapi kami ya Tuhan, baik kami yang menyampaikan firman-Mu, maupun ibu-ibu dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu dari rumah masing-masing. Jamahlah kami ya Tuhan, mampukan kami. Kami percaya Tuhan mengubah hati kami, menguatkan kami, dan kami mau tertuju kepada firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, lakukan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, tema kita pada malam hari ini kita beri judul Aman dalam Lindungan Allah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 7. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Demikianlah firman Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini dunia sedang dilanda dengan adanya virus corona yang sangat menakutkan. Begitu banyak kejadian-kejadian yang ditimbulkan dengan adanya pandemi ini. Banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaan karena harus di PHK. Banyak saudara-saudara kita yang harus kehilangan orang-orang yang kita sayangi karena sudah Tuhan panggil, karena sudah terpapar virus ini. Begitu banyak reaksi kita di dalam menghadapi wabah ini. Tak jarang di antara kita begitu mendengar wilayah kita akan mengalami lockdown atau adanya pembatasan kegiatan berskala besar. Kita akan berbondong-bondong menyerbu supermarket, menyerbu pasar-pasar, toko-toko untuk memborong makanan. Panik, cemas, seolah-olah besok pagi mau kiamat. Ada juga yang hanya diam tanpa tahu harus berbuat apa. Tak jarang banyak pula yang justru saling menuding, saling menyalahkan satu sama lain. Kenapa harus terjadi? Bahkan banyak pula yang mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan
di dalam situasi yang seperti saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kita sebagai orang yang beriman dan percaya terhadap Tuhan, di dalam menghadapi situasi pandemi yang seperti ini, kita akan lari dan mencari perlindungan Tuhan. Mazmur 91 ini tadi membantu kita untuk berdoa dan berserah kepada Tuhan. Dalam Mazmur ini tampak jelas seorang pemazmur yang menyerahkan seluruh nasibnya, seluruh kekhawatirannya, dan seluruh masa depannya kepada Allah saja. Karena di dalam Allah kita menemukan rasa aman dan perlindungan. Saya percaya saat ini Allah tidak sedang iseng, tapi Allah punya maksud terutama buat gerejanya, buat saudara dan saya, agar lebih tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meskipun COVID membuat kita ketakutan dan cemas, merasa sulit bergerak karena adanya protokol kesehatan dan peraturan daerah, demi kesehatan bersama dan demi pemutusan penularan korban lebih banyak, mari kita tetap waspada dan tetap melibatkan Allah sepanjang waktu, agar Allah menguatkan kita. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan pelihara kita dan melepaskan kita dari segala sakit penyakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus, banyak iman kita yang mulai luntur. Tetapi Tuhan Yesus menghendaki kita untuk tetap beriman yang teguh kepada Tuhan. Berdoa dengan iman kita untuk situasi dunia saat ini, agar saudara dan saya dipulihkan, agar bangsa kita dipulihkan. Karena apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya merupakan tindakan Tuhan untuk mengerjakan suatu keselamatan bagi semua orang, bagi saudara dan saya. Menjelang akhir zaman, Tuhan akan mengingatkan kita untuk takut akan Tuhan, kembali sadar akan dosa dan pelanggaran kita, dan kembali hidup untuk kebenaran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita merespon situasi sekarang ini dengan berbagi, mengambil bagian dalam kesempatan untuk saling menyatakan kepedulian kita, menyatakan cinta kasih kita kepada sesama, seperti yang dikatakan Tuhan di dalam Efesus 4 ayat yang kedua. Hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal membantu. Ini ditekankan dalam hal saling membantu. Marilah kita untuk tidak ikut-ikutan memborong kebutuhan secara berlebihan. Karena tindakan ini menunjukkan sikap mementingkan diri sendiri dan tidak peduli terhadap sesama. Jika kita dipercayakan kekayaan oleh Tuhan, marilah kita pakai untuk memberkati orang lain yang membutuhkan, untuk saling berbagi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang namanya penyakit ataupun wabah pasti tidak akan memandang ras ataupun agama. Bisa menimpa siapapun juga, tak terkecuali saudara dan saya. Mari kita merespon situasi ini dengan mencari hadirat Allah, menyerahkan ketakutan dan kekhawatiran kita kepada Allah saja. Bukan harta atau kekayaan kita yang mampu menyelamatkan kita, tapi Allah lah sumber pengharapan dan kekuatan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap lakukan protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, dan jauhi kerumunan. Marilah kita akhiri renungan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa, memohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini dunia sedang dilanda oleh kecemasan yang sangat mengkhawatirkan, di mana wabah virus corona saat ini sudah banyak merenggut nyawa dan korban. Bahkan banyak saudara-saudara dekat kami yang sudah terpapar, bahkan sudah Tuhan panggil karena virus ini. Kami sebagai umat-Mu ya Tuhan, kami percaya pada kasih-Mu, meskipun kami cemas dan takut. Tapi biarlah kami boleh meletakkan segala rasa cemas dan takut kami pada perlindungan-Mu. Kami percaya Engkaulah gunung batu kami, kota benteng kami, perlindungan kami. Saat ini kami hendak berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun berada, yang juga sedang dilanda oleh kecemasan dan ketakutan yang sama. Bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi karena sudah Tuhan panggil, karena sudah terpapar oleh virus ini, Tuhan berikan kekuatan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita. Kami mohon, pulihkan kami ya Tuhan, pulihkan bangsa kami. Terima kasih ya Bapa. Doa yang singkat dan tiada sempurna ini kami naikkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.